action let's go 저 건물을 찾으러 Definisi dan fungsi perawatan. Perawatan terhadap mesin adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terencana maupun tidak terencana untuk menjaga, memperbaiki, dan memulihkan kondisi mesin agar tetap berfungsi secara optimal. Nah, tujuan dari perawatan ini yang pertama mengurangi kerusakan mesin. Tentunya dengan perawatan mesin akan lebih terjaga dan kinerjanya akan terus baik terus. Yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi. Dengan tidak adanya halangan pada mesin, maka produksi juga tidak akan terhalang. Yang ketiga itu menurunkan biaya downtime. Pemeliharaan juga semakin menurun kalau misalnya perawatan itu terus dilakukan pada mesin yang akan kita gunakan. Yang keempat itu menjamin keselamatan dan umur mesin. Masuk ke jenis-jenis perawatan pada mesin, yang pertama itu preventive maintenance, yaitu yang dilakukan secara rutin berdasarkan jadwal tertentu untuk mencegah kerusakan. Contohnya itu pelumasan, penggantian suku cadang secara berkala. Yang kedua predictive maintenance, yaitu pemeliharaan yang berdasarkan kondisi aktual mesin menggunakan data analisis. Yang ketiga corrective maintenance, pemeliharaan atau perawatan perbaikan yang dilakukan setelah kerusakan terjadi, yang disebut breakdown maintenance. Selanjutnya yaitu bagian Impact Fracture Research Center atau disebut dengan IFRC. Fokus pada studi perilaku material ketika mengalami impact dan mekanisme fracture akibat beban tersebut. Tujuan utamanya itu untuk memahami, menganalisa, dan meningkatkan ketahanan material terhadap kerusakan mendadak yang disebabkan oleh gaya impact, serta mengembangkan material atau struktur yang lebih tangguh dan aman dalam berbagai aplikasi teknik. Adapun mesin pada IFRC yaitu yang pertama Automatic Gun Controller atau biasa disebut dengan AGC, yaitu sistem kendali otomatis yang dirancang untuk mengatur mekanisme penembakan airsoft gun. Bagian yang sering menjadi perhatian pada mesin ini yaitu input barnya, striker, solenoid, dan bar gauge. Untuk saat ini, mesin ini hanya diberikan perawatan preventif seperti pengecekan dan kebersihan. Selanjutnya yaitu Universal Testing Machine atau biasa disebut dengan UTM. UTM merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengujian mekanik pada material seperti uji tarik, uji tekan, dan uji lentur. Kerusakan pada mesin ini yaitu sangat jarang karena diberikan perhatian secara berkala dengan perawatan preventif maintenance seperti membersihkan alat secara berkala dan melakukan pengolasan oli gemuk pada saat menggunakan alat. Yang ketiga yaitu mesin pencacah. Mesin pencacah adalah mesin yang dirancang untuk memotong, menghancurkan, serta mencacah material berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil sesuai kebutuhan, baik untuk keperluan daur ulang, pengolahan, atau proses produksi berikutnya. Mesin pencacah. Selanjutnya yaitu mesin pencacah. Mesin pencacah merupakan mesin yang dirancang untuk memotong, menghancurkan, dan mencacah material berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil sesuai kebutuhan. Mesin pencacah ini sering mengalami kerusakan, seperti longgarnya baut pada saat penggunaan, saringan yang sering penuh pada saat penggunaan, serta mesin yang mudah panas dikarenakan sering digunakan. Perawatan yang dilakukan pada mesin ini yaitu hanya preventive maintenance berupa kebersihan pada mesin. Selanjutnya yaitu ada mesin pencacah.
Mesin pencacah merupakan alat mekanis yang digunakan untuk mengaduk campuran beton, biasanya terdiri dari semen, pasir, kerikil, dan air agar menjadi campuran yang homogen. Mesin ini merupakan mesin baru sehingga belum pernah mengalami kerusakan. Perawatan yang dilakukan berupa yaitu preventive maintenance seperti membersihkan mesin secara berkala dan setelah pemakaian. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada mesin penepung. Mesin penepung adalah alat mekanis yang digunakan untuk menghancurkan dan menggiling bahan padat menjadi bentuk tepung halus dengan tujuan mempermudah proses pengolahan lanjutan atau meningkatkan nilai guna bahan tersebut. Mesin ini merupakan mesin baru dan belum pernah mengalami kerusakan. Perawatan yang dilakukan pada mesin ini hanya berupa preventive maintenance, yaitu menjaga kebersihan mesin secara berkala dan memberikan oli sebelum menggunakan mesin. Dan sudah dilakukan beberapa kali preventive maintenance pada mesin ini dikarenakan sering mengalami penyangkutan. Nah, ada penanalisa masalah pada kerusakan yang terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan di versi mesin yang paling sering mengalami kerusakan adalah mesin pencacah. Dan oleh sebab itu kami memutuskan untuk menganalisa mesin tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut. Dapat dibaca pada tabel bulan April mengalami kerusakan selama 3 kali, yaitu pada kelonggaran baut, dan juga ada overheating sekali dan dengan penuh sekali. Nah, dengan kebanyakan frekuensi dalam kerusakan itu ada total durasi dengan time itu sampai 3,5 jam. Lalu pada bulan Mei ada 5 kali pada frekuensi kerusakannya, itu 2 kali mengalami pelanggaran baut, 1 kali mengalami overheating, nah dan 2 kali mengalami seringan yang penuh. Total durasi dan time sama dia 3,5 jam. Nah, untuk durasi downtime itu ada berikut. Oke. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh selanjutnya berdasarkan analisis akan masalah yang didapatkan dari analisa data tadi, akan masalah dari pelonggaran baut dapat dikategorikan jadi getaran mesin akan dari masalah itu yang pertama dari getaran mesin saat operasi, lalu pemasangan awal yang kurang kencang, lalu yang ketiga itu mungkin dikarenakan tidak adanya penguncian tambahan. Lalu untuk yang saringan penuh dapat dikategorikan menjadi disebabkan oleh tangan kosong kelapa sawit yang basah, masih basah tapi tidak dilakukan pencacahan di dalam mesin. Lalu yang kedua ada pisau pencacah yang sudah mulai tumpul sehingga kurang maksimal dalam pemotongan tangan kosong. Lalu yang ketiga akumulasi kotoran atau debu produksi yang sudah menumpuk tetapi sulit dijangkau pada saat melakukan pembersihan. Lalu untuk akar masalah dari mesin yang overheating itu disebabkan oleh mungkin yang pertama ada beban kerja mesin terlalu tinggi dikarenakan pada saat untuk kelapa sawit yang masih basah dipaksakan untuk dicacah sehingga mengakibatkan biar tidak lagi memutar puli melainkan menggesek puli. Lalu yang kedua ada pendingin mesin yang tidak bekerja optimal, mungkin dikarenakan dari kurangnya pelumasan yang kurang baik. Salah yang didapatkan dari analisa data tadi, akan masalah dari pelonggaran baut dapat dikategorikan jadi getaran mesin akan dari masalah itu yang pertama dari getaran mesin saat operasi, lalu pemasangan awal yang kurang kencang, lalu yang ketiga itu mungkin dikarenakan tidak adanya penguncian tambahan. Lalu untuk yang saringan penuh dapat dikategorikan menjadi disebabkan oleh tangan kosong kelapa sawit yang basah, masih basah tapi
sudah dilakukan pencecahan di dalam mesin. Lalu yang kedua ada pisau pencecah yang sudah mulai tumpul sehingga kurang maksimal dalam pemotongan tanah kosong. Lalu yang ketiga, akumulasi kotoran atau debu produksi yang sudah menumpuk tetapi sulit dijangkau pada saat melakukan pembersihan. Lalu untuk akar masalah dari mesin yang overheating itu disebabkan oleh mungkin yang pertama ada beban kerja mesin terlalu tinggi dikarenakan pada saat dan bentuk kelapa sawit yang masih basah dipaksakan untuk dicacah sehingga mengakibatkan biar tidak lagi memutar puli melainkan menggesek kulit. Lalu yang kedua ada pendingin mesin yang tidak bekerja optimal, mungkin dikarenakan dari kurangnya pelumasan yang kurang baik. Perawatan yang disarankan. Berdasarkan analisa masalah yang telah dilakukan, perawatan yang sesuai untuk dilakukan adalah sebagai berikut. Masalahnya, kelonggaran pada baut. Jenis perawatannya yaitu preventif dan korektif. Alasannya dicegah dengan inspeksi rutin dan diperbaiki bila longgar. Selanjutnya, seringan yang penuh. Jenis perawatannya yaitu preventif. Alasannya dapat dihindari dengan penajaman pisau pencacah, pengeringan bahan tandan kelapa sawit yang akan dicacah, serta jadwal pembersihan dan penggantian teratur. Selanjutnya, mesin overheating. Jenis perawatannya yaitu prediktif dan preventif. Alasannya bisa dipantau dengan menambahkan sensor suhu dan dapat dicegah dengan perawatan pelumas atau pendingin atau coolant. Selanjutnya, perawatan dilakukan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Aktivitas perawatan. Pemeriksaan dan pengencangan baut. Frekuensinya adalah sebelum dan sesudah pengoperasian. Jenis perawatannya yaitu preventif. Selanjutnya pembersihan seringan. Frekuensinya yaitu setiap selesai pengoperasian dan jenis perawatannya yaitu preventif. Selanjutnya pemantauan suhu mesin. Frekuensinya yaitu setiap hari, jenis perawatannya prediktif. Pemeriksaan sistem pendingin. Frekuensi setiap minggu, jenis perawatan preventif. Selanjutnya pemeriksaan dan ganti oli mesin. Frekuensinya yaitu setiap 2 minggu dan jenis perawatannya yaitu preventif. Selanjutnya perbaikan baut pecah. Frekuensinya yaitu segera saat ditemukan. Jenis perawatannya korektif. Lalu penajaman pisau pencacah. Frekuensinya itu setiap 6 bulan sekali. Jenis perawatannya preventif. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan bahasa. Kami ucapkan terima kasih.